Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami di kelompok 6 kelas 11 MIPA D SMA 3 Jakarta. Dan di sini kami beranggotakan Clarissa Artawan, Dava Iqmal Yaman, Felicia Setiawan, dan Nada Dasya Malika. Pada kali ini kami akan menjelaskan sejarah tentang organisasi Budi Utomo. Budi Utomo. Latar belakang Budi Utomo merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia lain seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suroji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Organisasi Budi Utomo ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, namun tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Kini setiap tanggal 20 Mei, tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gagasan awal pendirian Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo tak bisa lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo sendiri adalah seorang alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Budi Utomo sebagai organisasi pelajar yang baru muncul ini secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan Hindia, di mana yang menjangkauan gerak semulanya hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura yang kemudian diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan agama. Kongres Budi Utomo. Pancaran eksistensi Budi Utomo di Indonesia dibuktikan dengan diadakannya kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Dalam waktu singkat, Budi Utomo mengalami perubahan orientasi. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirto Kusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Perkembangan selanjutnya merupakan periode yang paling lamban bagi Budi Utomo. Aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah bulanan Guru Desa dan beberapa petisi yang dibuatnya kepada pemerintah berhubungan dengan usaha meninggikan mutu sekolah menengah pertama. Kebijakan politik Budi Utomo. Pada dekade ketiga abad 20, kondisi-kondisi sosiopolitik makin matang dan Budi Utomo mulai mencari orientasi politik yang mantap dan mencari masa yang lebih luas. Kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, khususnya tekanan terhadap pergerakan nasional, maka Budi Utomo mulai kehilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh di Budi Utomo. Yang pertama adalah Sutomo. Sutomo atau biasa disebut dengan Dr. Sutomo merupakan penyelenggara kegiatan Budi Utomo. Ia bersekolah di Stovia dan menyatakan bahwa masa depan bangsa Indonesia ada di tangan anak muda. Yang kedua adalah Gunawan Mangunkusumo. Ia merupakan salah satu murid yang belajar di Stovia juga. Gunawan terkenal sebagai priai yang tulisannya sampai membuat gentar banyak orang. Yang ketiga adalah R.M. Gombrek. Ia merupakan salah satu pelajar juga di Stovia dan pendiri Budi Utomo yang berperan penting dalam membangun relasi dengan berbagai bupati, karena ayahnya merupakan seorang pejabat. Dan selanjutnya ada Soraji. Ia merupakan salah satu pelajar Stovia dan juga pendiri Budi Utomo yang pandai berbahasa Jawa. Ia juga mengusulkan nama Budi Utomo kepada teman-temannya. Lalu ada M. Suwarno yang merupakan pelajar aktif Stovia yang sudah masuk ke Budi Utomo sejak awal. Ia dikenal sebagai komisaris atau pembantu umum yang ada di Budi Utomo. Berikutnya ada Muhammad Saleh. Sutomo mengatakan bahwa Saleh merupakan seorang yang pendiam dan setia. Ia tak pernah mengeluh dan selalu mengerjakan segala sesuatunya dengan sangat baik.
Angka Projosoridjo. Ia berperan aktif di Stovia dan sangat pandai memilih kata-kata. Angka juga merupakan seorang yang sangat teliti sehingga ia dipilih menjadi bendahara di Budi Utomo. Yang kedelapan ada Muhammad Sulaiman. Ia merupakan pelajar yang pintar dan sering mendapatkan nilai tertinggi di Stovia. Sulaiman juga ditemukan menyukai berbagai macam seni budaya. Yang terakhir adalah Gondo Suwarno. Ia merupakan anggota Budi Utomo yang terkenal pendiam tetapi merupakan seorang pemikir yang luar biasa. Ia pandai berbahasa Belanda dan memberikan banyak keuntungan bagi Budi Utomo. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang berdiri pada 20 Mei 1908, dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pendirinya adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji, serta anggotanya adalah para pelajar Stovia. Kemudian tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa, terutama Jawa dan Madura. Budi Utomo ini berfokus di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta bersifat politik dan kooperatif. Akan tetapi, perkembangan Budi Utomo ini tidak terlalu pesat karena cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk umum, lebih mementingkan pemerintah kolonial daripada rakyat Indonesia, menonjolkan kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan sehingga kaum terpelajar tersisih, dan ruang lingkup mereka yang terlalu sempit karena hanya berfokus pada Jawa dan Madura, sehingga mereka kalah pamor dengan organisasi Sarekat Islam yang secara keanggotaan terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat tanpa ada batasan wilayah. Pada akhirnya, Budi Utomo menggabungkan diri ke dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935 sekaligus berakhirnya kiprah Budi Utomo. Meskipun kiprah Budi Utomo ini berakhir, organisasi ini menjadi inspirasi bagi lahirnya organisasi-organisasi nasional lain seperti Indisi Partij, Perhimpunan Indonesia, dan lainnya. Karena hal itu, hari lahir Budi Utomo dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional di Indonesia, yaitu pada tanggal 20 Mei. Sekarang kita semua jadi tahu kan bagaimana sejarah Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.